Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional dan pengukuran pendapatan nasional. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Marlina. Baik, kami akan mulai materinya. Terima kasih, selamat menyaksikan dan pahami materinya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan dan dilanjutkan dengan pembahasan pentingnya ilmu ekonomi makro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini untuk mengetahui teori ekonomi makro, untuk mengetahui tujuan dari ekonomi makro, untuk mengetahui peralatan dan model-model ekonomi, untuk mengetahui kebijakan ekonomi makro, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam ekonomi makro, untuk mengetahui tentang pendapatan nasional, dan untuk mengetahui tentang pengukuran pendapatan nasional. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembahasan pentingnya ilmu ekonomi makro. Pentingnya ilmu ekonomi makro yaitu untuk mempelajari segala aktivitas ekonomi yang terjadi pada suatu negara dalam skala besar. Contohnya, bila ekonomi makro akan memberikan kita informasi tentang pergerakan harga di sektor kelautan. Hubungannya dengan perekonomian suatu negara, yaitu ekonomi makro dapat digunakan untuk menghitung 1. Pendapatan nasional, 2. Pertumbuhan ekonomi nasional, 3. Neraca pembayaran nasional, dan lain-lain. Jadi, ilmu ekonomi makro sangatlah penting dan sangat berperan bagi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ramadanti Putri akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai tujuan makroekonomi. Tujuan makroekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan ekonomi makro. Yang kedua, tujuan ekonomi syariah. Nah, apa saja sih tujuan-tujuan dari ekonomi makro? Yang pertama, meningkatnya kapasitas produksi nasional. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Yang ketiga, memegang kendali laju inflasi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima, menjaga perekonomian agar stabil. Yang keenam, menyesuaikan neraca pembayaran luar negeri. Yang ketujuh, memeratakan distribusi pendapatan. Yang kedelapan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam. Selanjutnya, yaitu tujuan-tujuan ekonomi syariah. Dalam buku pengantar ekonomi Islam 2009, karya Muhammad Hidayat, dijelaskan beberapa tujuan ekonomi syariah, yaitu yang pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan universal. Yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Yang keempat, kebebasan individu dan konteks kemaslahatan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesintia Nuraini dari kelas Manajemen 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi untuk pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Kebijakan moneter yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah
penanaman modal atau investasi oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal. Dan apabila suku bunga rendah, lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian, salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Kebijakan segi penawaran, yaitu kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter. Seperti yang diterangkan sebelum ini dapat. Nama saya Sita Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model ekonomi. Model-model ekonomi terbagi menjadi 5 model. Yang pertama, model teoritis sederhana, yaitu model ini berbagi beberapa fitur. Banyak dari model ini yang statis, tetapi beberapa juga ada yang dinamis. Model ini menggambarkan perekonomian selama banyak periode waktu. Yang kedua yaitu model peramalan empiris, yaitu model ini memperkirakan hubungan antara variabel makroekonomi yang berbeda menggunakan kebanyakan linear analisis deret waktu. Model empiris ini juga menggambarkan hubungan antara jumlah agregat, tetapi banyak yang membahas tingkat detail lebih halus, misalnya investasi. Yang ketiga, model keseimbangan umum stokastik dinamis. Model ini menentukan kumpulan agen yang aktif dalam perekonomian seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan di satu negara atau lebih, serta preferensi teknologi dan batasan anggaran masing-masing. Yang keempat, model DSGE atau CGE. Model ini tentang preferensi teknologi dan anggaran. Yang kelima, model makroekonomi, komputasi berbagai agen untuk memecah hubungan makroekonomi agregat menjadi keputusan mikroekonomi agen individu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam ekonomi makro? 1. Tenaga kerja tidak berubah, tidak dapat diperbaiki. Teknologi merupakan keadaan jangka pendek. Jangka panjang menyebabkan pertambahan jumlah tenaga kerja. Penanaman modal menyebabkan kapasitas barang modal bertambah. 2. Menganggap kegiatan ekonomi dalam masyarakat sepenuhnya dipengaruhi faktor-faktor yang bersifat ekonomi dan didasarkan pada keinginan pertinggi efisien menggunakan faktor produksi yang dimiliki. 3. Menganggap penanaman modal oleh pengusaha dipandang sebagai faktor terpenting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam ekonomi makro? Permasalahan ekonomi makro timbul ketika ekonomi tidak mencapai tujuannya secara penuh. Seperti misalnya ada pengangguran terselubung, kurangnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibatnya ada efek yang mengikuti. Pengangguran terjadi ketika ada sebagian dari tenaga yang tidak terserap. Inflasi merayap di saat perekonomian menjadi kurang stabil. Fase pertumbuhannya stagnan muncul ketika perekonomian tidak mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dengan memadai. 1. Pengangguran, 2. Inflasi, 3. Siklus bisnis, 4. Suku bunga, 5. Pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Gustira Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep pendapatan nasional. Nah, yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional ya selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian dari Malaysia. Nah, hasil berupa barang dan jasanya termasuk itu GNP. Yang kedua yaitu produk nasional neto atau NNP. Nah, NNP itu penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Nah,
Baik, yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, NNI sama dengan NNP, yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak yang lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Lalu ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri atau maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Lalu yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Dalam suatu negara meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, 2. Investasi domestik bruto, 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah, 4. Ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi nilai impor. Adapun rumusannya yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M. Keterangannya Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima di dalam proses produksi meliputi 1. Upah gaji atau W, balas jasa pemilik tenaga kerja, 2. Sewa atau R sama dengan balas jasa pemilik tanah, 3. Bunga atau I sama dengan balas jasa pemilik modal, 4. Keuntungan atau profit atau bisa disebut dengan P sama dengan balas jasa pengusaha. Adapun juga rumusnya yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Keterangannya Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah gaji dan lainnya, W adalah pendapatan bersih sewa, I adalah pendapatan dari bunga, P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan atau pengusaha perorangan. Ukuran pendapatan nasional. Nomor 1 yaitu pendekatan produksi. Rumusnya Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah dan seterusnya ditambah Qn kali Pn. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, P2 sama dengan harga barang ke-2, P3 sama dengan harga barang ke-3. Q1 sama dengan jenis barang yang ke-1, Q2 sama dengan jenis barang yang kedua, Q3 sama dengan jenis barang yang ketiga, dan Qn sama dengan jenis barang yang ke. Jadi kesimpulannya di sini adalah makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan dalam pendapatan, sedangkan tujuannya adalah untuk memahami peristiwa ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pulau